Selamat pagi anak-anak semua. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kalian tetap semangat dalam mempelajari hari-harian kalian di sekolah ini, ya. Jadi jangan pantang menyerah walaupun dalam keadaan pandemi kita masih dapat berkumpul ya lewat Zoom ataupun WA group ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya. Sebelum itu kita berdoa dalam hati. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Nah, kita pada hari ini sudah siap untuk beberapa hal ya. Nah, mungkin di materi sebelumnya kita sudah mempelajari sejarah secara menyeluruh ya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari tentunya ada hal baru. Nah, kita tidak melulu pada sejarah purba ataupun sejarah yang lainnya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, teman-teman ada yang tahu ada berapa teori di sini yang kalian tahu? Mungkin di SMP udah tahu lah ya. 4 teori itu ada apa aja? Apa? 1, Gujarat. 2 apa? Arab. 3, Persia. Yang 4, Tiongkok. Nah, itu udah tahu ya, tapi kita akan lihat secara mendalam bagaimana 4 teori ini bisa masuk ke Nusantara secara menyeluruh. Nah, kita akan lihat intinya pada materi hari ini bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana teori tersebut bisa masuk dalam proses Islamisasi ataupun agama Islam dan kebudayaan Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mendapatkan bukti akan proses masuknya agama dan kebudayaan Islam dari Gujarat, dari Arab, dari Persia dan Tiongkok ke Indonesia. Nah, di dalamnya juga teman-teman kita harus tahu bagaimana kita harus kritis akan sumber berita yang kita dapat ataupun sumber-sumber akan teori masuknya agama Islam dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Selanjutnya bagaimana kita tahu akan saluran penyebaran agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Selanjutnya bagaimana kita akan tahu perkembangan akan tradisi Islam dan akulturasinya dengan budaya lokal di Indonesia. Dan selanjutnya kalian pada akhirnya akan berlatih secara kreatif ya teman-teman agar kalian bisa mengkreasikan sumber-sumber tadi dalam suatu bentuk proyek ataupun proyek kelompok. Nah, pada akhirnya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa memahami akan proses inkulturasi, proses akulturasi, proses toleransi, dan juga pada akhirnya sekarang ini bisa kalian anggap memaknai atau menghargai kebinekaan yang sekarang ini mulai mereda. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana materi ini bisa menjadi sebuah pembahasan yang menarik bagi kalian, teman-teman, agar juga tidak hanya sebagai pelengkap nilai ataupun nilai maupun hal-hal lainnya, tapi kalian bisa tarik ya makna dari materi hari ini. Nah, yaitu pertama bagaimana 4 teori ini menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara. Nah, masing-masing teori ini dijelaskan bagaimana rentang waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga pula menyebutkan ada abad sampai abad ke-13. Nah, tadi sudah disebutkan ya, bagaimana teori-teori tadi, Gujarat, Persia, Tiongkok maupun Arab yang sudah kalian ketahui. Tapi bagaimana teori itu bisa masuk ke Indonesia ataupun pengaruhnya ke Indonesia. Nah, dari beberapa teori yang terkait itu,
agama Islam itu mempunyai fakta bahwa Islam di Nusantara itu sudah melewati perjalanan yang sangat panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi manapun ya. Nah, kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Itu fakta yang kita lihat sekarang. Nah, terlepas dari perdebatan dan diskusi antara ulama, antara sejarawan, antara yang lain, tapi empat teori ini yang terkenal yaitu ya India dari khususnya Gujarat, teori Arab dari Mekah, Persia yang sekarang ini Iran, dan teori Cina. Nah, kita akan lihat ini adalah peta penyebaran ataupun jalur agama Islam atau penyebaran agama Islam di Nusantara. Kita bisa lihat yang merah-merah itu, garis merah itu. Nah, itu adalah jalur pelayaran. Pelayaran pedagang-pedagang dari Arabia itu ya. Terus India, terus dari Cina. Nah, itu secara demografi memang sangat luas. Dan kita lihat betapa jauhnya mereka sampai ke Indonesia. Tidak bisa membutuhkan waktu yang dalam waktu singkat, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mungkin dari jaraknya Arab ke Indonesia, itu jauhnya sangat luar biasa. Apalagi kalau dihadang dengan gelombang laut, cuaca yang tidak mendukung, itu mungkin bahayanya lebih besar. Nah, ada pula mungkin dalam perjalanannya bisa bergelombang. Mungkin gelombang pertama mereka sampai tapi di tempat lain, di pulau lain, salah jalur. Nah, itu yang mereka lakukan. Sangat luar biasa ya. Nah, ini secara kedaerahan ya. Peta ini menunjukkan secara kedaerahan. Sangat jelas bagaimana penyebaran agama Islam itu tidak hanya ke Nusantara tetapi ke bagian Eropa, ke bagian Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan. Nah, bagaimana mereka ada yang menggunakan jalur pelayaran maupun jalur darat. Kalau jalur darat pasti menggunakan kuda ataupun hewan berkaki empat ataupun gerobak ataupun alat transportasi darat lainnya. Nah, setelah kita lihat peta tadi, mungkin teman-teman masih bertanya bagaimana ataupun apa saja bukti ataupun fakta-fakta yang melandasinya. Nah, kita akan lihat yang pertama yaitu dari teori Gujarat. Tadi teori Gujarat dari mana? India ya. Nah, teori dari Gujarat ini menjelaskan bahwa mereka itu berlayar sampai Selat Malaka. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu sekitar abad ke-13. Melalui apa? Melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai saat itu yang melakukan hubungan kontak perdagangan. Nah, teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh tahun 1297 yang bikin terkejutnya adalah bercorak Gujarat. Nah, teori ini dikemukakan oleh S. George dan Pineapple. Nah, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh ini memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat, India. Nah, saya itu hubungan dagang antar Nusantara dan dengan India itu telah lama terjalin. Nah, ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah atau 831 Hijriah atau 27 September 1428. Nah, makam ini memiliki batu nisan serupa dari Kambai, Gujarat dan memiliki nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Nah, yang kedua kita akan lihat dari teori Arab atau Mekah. Nah, teori ini berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Arab. Teori ini didukung oleh J. C. Van Lier, ya, Anthony H. Jones, T. W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam itu sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Nah, Hamka juga dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab.
Nah, bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab itu telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera yang dijelaskan pada tahun 625 Masehi. Nah, di kawasan yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Ruknuddin yang wafat tahun 672. Nah, selain itu ada teori dan bukti lain yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menjelaskan bahwa adanya kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Jadi adanya hubungan dagang kaum saudagar dari Arab itu jumlah mereka sangat banyak. Nah, tentu mereka pasti menyebarkan agama Islam lewat situ. Nah, sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah. Tadi menikah secara agama Islam. Tentu adanya perkawinan ini sudah tahu bagaimana antara warga lokal dan pasti akan membentuk komunitas muslim. Nah, mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Nah, seakan kita lihat dari teori Arab, sekarang kita ke teori Persia. Persia ini di mana? Kita lihat di peta itu. Iran. Sekarang Persia itu adalah negara Iran. Nah, teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang sekarang ini menjadi negara Iran itu pada abad ke-13. Ini sama tadi yang di awal. Bagaimana teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayaningrat. Nah, bagaimana Jayaningrat ini berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia itu memiliki persamaan dengan Persia menurut beliau. Nah, salah satu contohnya adalah seni grafik atau kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Contohnya di Bengkulu dan Sumatera Barat. Nah, ada budaya Tabot di Bengkulu dan Tabui di Sumatera Barat. Yang di sana itu serupa dengan ritual ataupun tradisi di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Namun, ajaran Islam yang masuk ke Persia kemungkinan adalah Syiah menurut mereka. Ada Syiah, ada Sunni. Sunni itu lebih ke Arab. Nah, kesamaan tradisi itu serupa dengan ritual Syiah di Persia. Nah, ini merujuk pada negara Iran. Namun teori ini cukup lemah karena mayoritas penduduk Islam di Indonesia adalah mazhab Sunni. Nah, sekarang ini ke teori yang terakhir yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Yaitu teori Cina atau Tiongkok. Nah, bagaimana penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Nah, bagaimana bisa? Kita lihat faktanya. Yaitu ajaran Islam itu berkembang di Cina, ya, di daratan Cina sana itu pada masa dinasti Tang. Dinasti Tang itu berkuasa sejak tahun 618 sampai 905 Masehi. Nah, selanjutnya dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Wasak. Nah, Kanton, Kanton itu adalah sebuah wilayah di Cina, sebuah kota sekarang ya, yang pernah menjadi pusat para pendakwah muslim dari Cina. Nah, salah satu sejarawan yaitu Jean Aberli dalam bukunya Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina itu terjadi pada tahun 713 Masehi. Nah, bagaimana bisa? Ini diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara itu bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Jadi migrasi besar-besaran oleh orang-orang Cina ke Asia Tenggara itu juga membawa pengaruh Islam ke Nusantara. Nah, dari migrasi mereka itu terpencar. Ada yang ke bagian Indochina, ada yang ke Malaysia, ada yang ke wilayah Kalimantan Utara, dan tentunya ada yang ke bagian Sumatera. Sumatera bagian mana? Bagian selatan, yaitu di Palembang pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Nah, ada bukti lain, yaitu apa? Banyaknya pendakwa Islam yang berketurunan Cina, yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Nah, kerajaan Islam pertama di Indonesia itu yaitu Demak, itu sering dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit yang berjalan abad ke-13 Masehi, itu sebagian besar dari mereka disebut Wali Songo. Nah, dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang diungkapkan bahwa Kesultanan Demak
yang didirikan oleh Raden Patah, seorang putra Raja Majapahit, itu mempunyai istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Nah, Raden Patah yang juga memiliki nama Cina, Jin Bun, juga memimpin Demak bersama Wali Songo sejak tahun 1100 Masehi. Nah, setelah kalian mengetahui ya teman-teman 4 teori tadi, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di grup WA ya, di grup WA atau mungkin di sekarang ya, atau nanti Zoom-nya habis ya. Nah sekaliannya Bapak akan memberikan 5 pertanyaan lah ya, tapi tidak sulit-sulit lah. Ini pertanyaan yang kalian bisa cari di internet, bisa cari di buku nanti ya. Ini bisa kalian kumpulkan minggu depan ya, minggu depan terakhirnya ya. Jadi pertanyaan pertama, ini cuma 5 soal aja, 5 soal aja sebagai PR, tugas kalian ya untuk nilai juga ya. Menurut kalian, jelaskan pemahaman Anda secara ringkas teori 3 teori yang mengenal ataupun 4 teori tadi yang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, kalian bisa foto dulu nih apa soal-soalnya. Soal nomor 2 itu sudah kita ketahui latar belakang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yakni diantaranya adalah terbagi menjadi 2 sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Jawablah dengan bahasa Anda sendiri. Jadi ada 2 sebab umum dan sebab khusus tadi ya, sudah dijelaskan. Yang ketiga, seperti sudah kita ketahui bahwa proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu banyak berbagai jalur ataupun media yang disalurkan. Nah, selain itu ada juga faktor-faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima di Indonesia. Menurut pemahaman kalian atau teman-teman, yang menjadi faktor utama penyebab agama Islam bisa diterima di Indonesia apa? Ya. Yang keempat, soal nomor 4 itu menurut pemahaman Anda, itu apa pengaruh agama Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia? Yang kelima ini umum ya. Ini bisa kalian karang sendiri, bisa kalian olah sendiri. Intinya yang nomor 5 itu soalnya adalah bagaimana kalian sebagai seorang pelajar itu yang menempuh dunia yang banyak tantangan serta globalisasi sebagai generasi muda Indonesia, apa yang kalian maknai dalam proses masuknya agama Islam di Indonesia? Nah, dalam ini dalam konteks ataupun kaitan atau hubungannya dengan heterogenitas atau banyaknya pluralitas ataupun rus, suku, agama, dan ras ya di Nusantara, serta kebinekaan yang sudah terpatri dalam kehidupan kepribadian masyarakat Indonesia. Jadi intinya nomor 5 ini bagaimana kalian bisa memaknai proses masuknya agama Islam di Indonesia itu, dan kalian bisa menyangkut pautkan dengan toleransi yang saat ini terjadi. Nah, itu. Nah, ini yang terpenting selama kalian tugas nanti, di samping tugas mandiri, ada tugas kelompok. Nah, saya harap atau Bapak harap kalian bisa membagi kelompok kalian menjadi 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Ya, di sini saya nanti akan dibagi 2 kelompok. Satu kelompok nanti akan berisikan berapa orang nanti ya. Nah, di sini di kelompok 1 itu membahas tentang Gujarat dan Persia. Kalian harus mengerjakan ataupun membuat infografis. Nah, nanti Bapak akan kasih contoh infografisnya di terakhir nanti ya. Bagaimana kalian membuat infografis yang baik. Nah, nanti bisa dipublikasikan ke media sosial kalian. Nah, di kelompok 1 itu membuat infografis tentang Gujarat dan Gujarat Persia ya. Nah, kalian membuat infografis itu gampang sekarang ya, bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Nah, yang kelompok 2 itu membahas Arab dan Tiongkok. Nah, mengerjakan infografis juga, jadi sama-sama ya biar adil. Nah, infografis itu apa? Tidak hanya sekedar gambar, tapi informasi yang benar-benar mencakup seluruh materi kalian ya. Nah, bisa kalian membuatnya melalui media infografis, Canva, Designer, Simple Graph Maker, Menlay, Kiwa Infografen, Mimind, dan sebagainya. Nah, kalian bisa menggunakan media-media lain selain yang Bapak sebutkan tadi. Nah, ini contoh infografiknya. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat. Tidak infografik itu tidak harus banyak tulisan ya. Ada gambar yang menarik, judul yang besar, yang bisa dibaca. Nih ya, kalian bisa contoh yang punya Bapak ini ya. Nah, ini.
Nah, bagaimana teknis pengumpulan tugasnya? Yang 5 soal tadi dikumpul lewat email juga. Emailnya di bawah itu ya. Email Bapak. Terus selanjutnya ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini satu aja yang ngirim, ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya dan nama kelompoknya. Nah, dalam format JPG, format foto ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini tugas mandiri. Tugas mandiri ini kalian membuat kayak apa ya, karangan ya. Ini tidak wajib, tapi kalau kalian mengumpulkan ada poin lebih ya. Nah, kalian harus membuat seperti tulisan bagaimana kalian memaknai akan proses masuknya agama Islam, tentang toleransi, tentang kebinekaan yang saat ini kalian bisa rasakan. Itu sebagai refleksi kalian. Kalian bisa kumpulkan di email juga. Jadi ini poin tambahan kalian untuk nilai materi ini ya. Dikirim ke email. Ini yang poin ketiga, yang tentang refleksi harian. Kalau kalian mengumpulkan ya bagus, kalau tidak mengumpulkan ya poinnya berkurang gitu ya, teman-teman. Nah, kalian bisa buka referensi ataupun materi-materi ini di internet, di e-book. Nih, bisa kalian buka. Nih referensi yang saya tawarkan di sini ada 3. Mungkin selain 3 itu banyak sekali materi-materi maupun video-video YouTube yang luar biasa banyak yang kalian dapatkan. Nah, pada akhirnya kerjakan sesuai tugas kalian agar mendapat nilai yang baik. Semangat. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di WA Group. Jika masih bingung, tanyalah sebanyak-banyaknya ya. Semoga kalian memahami. Ya, oke. Mungkin itu saja pada pertemuan hari ini. Nah, Bapak harap kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya tadi dengan baik. Nah, pada intinya kesimpulan hari ini adalah bagaimana 4 teori itu, teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina membuktikan bahwa Islam ke Indonesia itu dibawa secara damai dan melalui kegiatan perdagangan. Nah, dari 4 teori itu sudah menjelaskan bagaimana fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah maupun dari nisan, dari kaligrafi yang membuktikan bahwa Islam di Nusantara itu tidak hanya pakem ke Arab, tetapi memang banyak pengaruh. Nah, dari pengaruh-pengaruh itu tentu ada yang berbeda. Nah, tentu Islam yang sekarang mungkin berbeda dengan yang Islam yang pertama diajarkan. Itu mungkin harapan kita semua agar Nusantara atau Indonesia sekarang bisa menjadi Islam yang ramah ataupun tidak hanya Islam, semua agama, semua suku bisa ramah. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mungkin teman-teman kita doa sebentar agar kita selesai dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.